Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwatal iman rahmat Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan limpahan rahmatnya, maghfirahnya, kenikmatan-kenikmatannya kepada kita semua, baik nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, kekuatan, kesempatan, serta nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala permudah bagi kita semua untuk berkumpul di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala dengan bermajelis ilmu. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah", tidaklah berkumpul suatu kaum di rumah-rumah Allah, di masjid-masjid Allah, wa hum yatluna kitab Allah, di mana mereka membaca kitab Allah, membaca Al-Qur'anul Karim, wa yatadarasunahu bainahum, kemudian mereka pun mempelajari isi kandungannya dan berusaha untuk mengamalkannya dalam kehidupannya. Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun ketenangan kepada mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala terus bercucuran kepada mereka. Wa haffathumul malaikah, dan para malaikat pun mengelilingi mereka mendoakan kebaikan-kebaikan untuk mereka. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala pun menyebutkan masing-masing nama para penuntut ilmu tersebut yang hadir di majlis tersebut, ya, di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk penghormatan dan kemuliaan bagi mereka. Kemudian salawat serta salam semoga Allah senantiasa mencurahkan kepada Nabiul Mustafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita semua Islam yang sempurna, membimbing kita menuju keridhaan Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah", katakanlah ya Muhammad, jikalau kalian benar-benar cinta kepada Allah, benar-benar rindu kepada Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam akhlaknya, muamalahnya, ibadahnya, akidahnya, tazkiyatun nufusnya, yuhibbukumullah, maka Allah pun akan cinta kepada kalian, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan tidak ada tempat bagi orang-orang yang telah terhapuskan dosa-dosanya melainkan surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman rahmatullah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali pembahasan kita, ya, dalam kitab Riyadhus Shalihin, dan sekarang kita masuk kepada hadis yang keduanya, ya. Pada hadis yang keduanya sebagaimana disebutkan, ya, an ummil mu'minin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha qalat, ya, dari Ummul Mukminin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yaghzu jayshun al-Ka'bata fa idza kanu bi baida min al-ard yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Ya, suatu kaum, ya, akan menyerang Ka'bah, fa idza kanu bi baida minal ard, dan ketika mereka sudah di wilayah atau di tempat yang begitu luasnya,
yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, maka ya mereka semuanya pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya ke dalam bumi tersebut, dari orang yang pertamanya sampai orang yang paling terakhirnya. Qalat, maka kemudian Aisyah pun berkata, qultu ya Rasulullah, ya aku berkata, wahai Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa fihim aswaquhum wa man laysa minhum? Bagaimana mungkin mereka semuanya ditenggelamkan dari awalnya sampai dengan akhirnya? Wa fihim aswaquhum, sementara di antara mereka ada para pedagangnya. Wa man laisa minhum, dan juga orang-orang yang bukan bagian dari apa? Tentara-tentara tersebut yang ingin menyerang Ka'bah. Qal, maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna ala niyyatihim. Ya, mereka semuanya akan ditenggelamkan dari awalnya maupun sampai akhirnya, lalu kemudian mereka pun akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, hadis muttafaqun alaih. Ya, hadis muttafaqun alaih. Ya, sampai sini paham Pak? Paham hadis ya? Paham ya? Kalau paham selesai kafaratul majlis. Ya Pak, Masya Allah. Paham Pak? Ayo Masya Allah. Kalau ada ngomong belum, pura-pura itu. Ya, nah Masya Allah. Ya, dari hadis ini, ya, dari hadis ini memberikan beberapa faedah kepada kita semua. Ya, memberikan beberapa faedah kepada kita semua. Faedah yang pertama tentunya adalah apa? Pentingnya masalah niat. Ya, pentingnya masalah niat ini dalam kehidupan kita. Itu jelas sesuai dengan bab yang kita bahas. Ya, sesuai dengan bab yang kita bahas tentang keutamaan niat, tentang urgensi niat. Di mana ya Allah Subhanahu wa taala akan melihat perbuatan-perbuatan seseorang itu tergantung dengan niatnya. Ya, sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, Allah Subhanahu wa taala benar-benar memperhatikan ya segala perbuatan-perbuatan kita, baik yang kecilnya maupun yang besarnya, semua tergantung dengan niat. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat kepada tampang-tampang kalian, tidak pula melihat kepada harta-harta kalian, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kepada hati-hati kalian terlebih dahulu, melihat kepada niat-niat kalian terlebih dahulu, wa a'malikum, baru kemudian melihat kepada perbuatan-perbuatan kalian. Ya, makanya sering kita katakan ya Pak, jangan kita terlalu fokus dengan amalan-amalan zahir kita, sementara kita lalaikan tentang amalan-amalan hati kita. Ini gak benar. Ya, kadang orang terlalu fokus seperti itu. Fokusnya Pak hanya amalan zahirnya, amalan zahir. Gimana tata caranya begini dan sebagainya. Sementara ya dia tinggalkan tuh, dia lalai terhadap amalan hatinya. Sehingga akhirnya apa? Bercangkoklah di hatinya tuh penyakit riya, penyakit ujub, kan gitu. Ya, penyakit kemunafikan, takabur dan lain sebagainya. Nah, ini bahaya nih, seperti itu. Ini bahaya. Kita katakan baik kalau seandainya ada seseorang yang Masya Allah benar-benar memperhatikan bagaimana tata cara sholatnya. Bagus, Masya Allah. Ya, bagaimana seseorang memperhatikan bagaimana tata cara wudunya, Masya Allah, mantap, kan seperti itu.
Bagaimana dia memperhatikan apa? Mempelajari semua hukum-hukum tentang puasanya, masya Allah, kan gitu. Dia pelajari tentang apa? Masalah-masalah sedekah, masya Allah, seperti itu. Kan itu. Tapi jangan lupa juga untuk memperhatikan masalah hati, terutama masalah niat ini. Kan gitu, Pak. Karena apa? Karena sering kita katakan bahwasanya ya, ada orang-orang yang masya Allah datangnya sama-sama tepat waktu, kan seperti itu. Di saf yang pertama pula. Bahkan dia lebih datangnya pertama kali. Kan gitu. Dengan imam yang sama, dengan bacaan yang sama, salamnya pun juga sama-sama barengan, tapi kemudian apa? Pahalanya bagaikan langit dan bumi. Kenapa? Gara-gara masalah niat. Ya, yang satu benar-benar niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang satu niatnya karena pengen dilihat orang lain. Itu beda. Beda. Maka sekali lagi kita katakan, inilah pentingnya masalah niat. Inilah pentingnya apa? Kita selalu bermuhasabah, bertafakkur masalah apa? Masalah hati kita. Ya Pak, muhasabah. Kemarin dari segala amalan-amalan yang telah kita lakukan, kita muhasabah di malam harinya. Ya. Jangan hanya berpikir, kayaknya saya nggak ada kemaksiatan begini begitu dan sebagainya. Anda. Tapi pikirkan juga apa? Saya sudah beramal soleh. Tapi gimana amal soleh saya ini? Ya, ketika saya baca Quran, gimana tuh baca Qurannya? Udah bener belum karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Atau karena orang lain? Kan itu. Ketika sudah bersedekah, jangan dipikirkan yang masalah bakhilnya saja, enggak. Dipikirkan ketika dia sudah bersedekah, gimana ketika saya bersedekah ini? Apakah sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Adapun orang-orang yang memberi, ya Pak, bersedekah, wattaqa dan bertakwa, wasaddaqa bil husna dan yakin dengan apa? Dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala, baik dengan janji apa? Gantinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala maupun surga dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka akan kami mudahkan kepadanya jalan-jalan menuju ke kemudahan yang lainnya. Paham enggak Pak? Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang-orang yang memberi, bersedekah, wattaqa dan juga apa? Bertakwa. Pak, apa yang antum pahami dari ayat ini, Pak? Apa yang antum pahami dari ayat ini, Pak? Ayo Pak, yang simpel-simpel aja, gak usah berat-berat Pak mikirnya Pak. Gak usah yang berat-berat. Apa yang antum pahami dari ayat tersebut? Memperhatikan amalan hati. Yang mana amalan hatinya? Nggak tahu, saya nggak ngedengar dari ayat ini ada bacaan ikhlasnya. Takwanya. Kenapa dengan takwanya? Masya Allah, barakallahu fikum ya, masya Allah. Pak, yang perlu diperhatikan, fa amma man a'tawat wa taqwa. Bukankah sedekah itu adalah ketakwaan? Ya enggak Pak? Sedekah ketakwaan bukan Pak? Iya enggak? Sepakat enggak? Atau bukan? Sedekah ketakwaan bukan? Wah, masih enggak sepakat ini kayaknya. Pak, saya sekali lagi bertanya dengan simpel Pak. Sedekah itu perbuatan takwa bukan? Nah gitu dong Pak, masya Allah. Ini baru pura-pura gak khusyuknya gak kelihatan nih kayak gini.
Ya, ini baru sore itu. Sepakat kita semua bahwa sedekah adalah amalan ketakwaan. Lalu pertanyaannya, kalau memang sedekah itu adalah amalan ketakwaan, kenapa disebut lagi apa? Setelah kata sedekah bertakwa. Kira-kira apa tuh makna takwa tersebut, Pak? Kan itu harus dipikirkan. Ya? Harusnya kalau sudah namanya bersedekah nggak perlu lagi disebutkan takwa. Ternyata Pak, Masya Allah, kalau memang disebutkan seperti ini Pak, kalau disebutkan yang pertama adalah amalan solehnya, kemudian yang kedua adalah ketakwaannya, maka yang pertama ini bermakna apa? Bermakna ketaatan, sedangkan makna takwanya adalah apa? Menjaga diri dari kemaksiatan. Tuh Pak, ini kaidahnya. Jadi kalau kaidah takwa ini, kata takwa ini hanya disebutkan kata takwa saja dalam satu dalil, ya, dalam satu dalil, maka makna takwa itu apa, Pak? Apa definisi takwa? Antum sering ngomong definisi takwa apa? Pak, definisi takwa apa, Pak? Definisi takwa yang paling simpel menurut antum? Masya Allah, itu definisi takwa yang paling simpel. Melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti ketakwaan, dan menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, berarti apa? Menjauhkan diri dari kemaksiatan. Nah, takwa ini kalau hanya disebutkan takwa saja dalam satu dalil, maka maknanya seperti itu. Artinya apa? Dia melaksanakan ketaatan dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Itu makna takwa. Tapi kalau seandainya takwa tersebut diiringi pula dalam satu dalil itu dengan apa? Dengan amalan ketaatan, maka satu punya makna sendiri, takwa punya makna sendiri yang terpisah. Maka di sini ya disebutkan a'ta, ya, yaitu barang siapa yang memberi atau bersedekah, maknanya adalah ketaatan, wattaqa, dan yang bertakwa maksudnya apa? Menjauhkan diri dari kemaksiatan. Karena apa? Ada orang-orang yang dia bersedekah tapi nggak menjauhkan diri dari kemaksiatan ketika dia bersedekah. Jadi sekaligus dia bersedekah, sekaligus juga maksiat. Adakah kayak gitu? Ada, dan itu banyak. Dan bahkan yang paling banyak yang seperti itu. Gimana contohnya? Yang pertama tadi, dia apa? Dia bersedekah sambil ria. Pak, jadi dia di satu sisi melakukan ketaatan, di sisi lain dia melakukan kemaksiatan dalam satu waktu yang sama. Pak, dalam satu waktu yang sama. Dia melakukan sedekah, tapi di satu sisi dia melakukan apa? Kesyirikan, yaitu ria. Maka kata Allah apa? Fa'amma man a'ta wattaqa, siapa yang bersedekah, melakukan ketaatan di jalan Allah, wattaqa, dan menjauhkan diri dari kemaksiatan. Ya, wasaddaqa bil husna, lalu kemudian dia percaya dengan apa? Janji Allah, dengan surganya. Fasanuyasiruhu lil yusra, maka akan kami permudah kepada kemudahan yang lainnya. Gitu Pak. Ya. Nah, selain itu apa lagi Pak? Biasanya Pak, sudah diikuti sedekah, diikuti pula dengan apa? Dengan apa? Dengan ujub. Ya, dengan nyebut sedekahnya. Benar ya Pak? Ada nggak? Ada. Dan Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum
bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Ya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian sedekahkan harta kalian bil manni wal adza. Kemudian apa? Dengan menyebut-nyebut dan menyakiti orang lain yang diberikan infak. Seperti orang-orang yang menginfakkan hartanya karena apa? Karena riya, bukan karena beriman kepada Allah dan hari akhir. فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانَ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا. Perumpamaan mereka itu bagaikan sebuah batu yang di atasnya ada debu-debu tuh, banyak debu dan sebagainya. Masya Allah, ini bekas-bekas kata-kataan seperti itu Pak ya. Lalu kemudian apa? Sudah ada debunya, sudah ada tanahnya, sudah ada ini di atas batu tersebut. Kemudian apa? Tertimpa hujan. Bersih nggak batunya? Bersih nggak? Nyisa sesuatu nggak? Nggak nyisa sama sekali. Seperti itulah kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang berinfak kemudian apa? Dia sebut-sebut tentang sedekahnya. Kemudian apa? Dia sakiti orang lain. Sambil dia sedekah langsung dasar kismin. Kan itu. Ada yang seperti itu. Ya? Enak bener tuh kayak gitu ya. Sudah ngasih apa sambil marah-marah, dasar minta-minta terus begini sebagai. Udah kalau mau ngasih aja dulu, udah kelar lagi seperti itu. Ya? Jangan ngasih walaupun banyak sakit Pak hati orang. Ya, bukannya datang doa dari orang-orang tersebut apa? Yang ada Pak murka mereka semua. Iya Pak. Di belakang mampus mungkin kan? Kan itu Pak. Ya? Begitu, ini kan seperti itu. Nah itu dilarang. Dilarang. Kan gitu. Nah tadi kita katakan ada yang melaksanakan dengan ujub, kan gitu. Ada yang dengan ria. Kemudian disebut kepada orang lain supaya orang lain tahu. Apa artinya? Sum'ah. Ya Pak. Tahu bedanya ria dan sum'ah? Kita udah jelasin belum ini? Udah ya. Cuman kita apa beda ria dan sum'ah Pak? Kalau apa gimana ceritanya nih, maksudnya bedanya? Coba antum duduk sini. Masya Allah, bismillah. Jadi kalau nanti antum jangan rasa apa beda sum'ah dan ria. Jadi ada beda Pak. Ya. Kalau ria itu ingin diperlihatkan kepada orang lain amalannya. Ya kan gitu. Salat ada orang lain. Allah. Wow, benar-benar kayak gitu Pak. Ya. Yang belum udah dinaikin tinggi-tingginya lagi seperti itu. Ya. Udah salah tapi apa ngerasa benar-benar kayak udah keren gitu kan seperti itu. Ini nggak bener. Tadi itu. Karena apa? Tuh dibagus-bagusin karena pengen dilihat kepada orang lain. Ya. Dan kadang-kadang benar deh. Allah, seperti itu benar. Ya. Makanya tipis banget antara orang ria dengan orang yang beriman. Tipis banget Pak. Padahal amalan sama-sama keren. Tuh. Amalan benar-benar terjog. Sebenarnya. Cuman bedanya Pak, tipis banget. Yang satu karena Allah, yang satu karena manusia. Itu ria tuh Pak. Sementara sum'ah gimana? Dia memperdengarkan amalannya. Ya, dan itu tipis juga. Ada orang baca Quran, Masya Allah. Ya, imam bacaan bagus banget, Masya Allah. Itu kayak Syekh Sudes tuh kan gitu misalnya kan. Syekh Sudes, Syekh ini. Pokoknya kayak Syekh lah. Sama Syekh Imam tadi, Masya Allah ya. Imam susu. Tapi kemudian apa? Perbedaannya sangat tipis antara yang membaca Al-Quran tadi karena Allah Subhanahu wa taala dan orang yang melakukannya karena tipis banget Pak.
dan gak ada yang bisa mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan coba-coba antum untuk menilai orang lain. Jangan antum katakan tadi, masya Allah, imam nama antum siapa? Siapa? Nama antum siapa? Pak Neri, Imam Neri tadi. Jangan coba-coba antum nilai, tadi kayaknya Imam Neri ini kayaknya ria ini. Siapa antum? Ya, siapa kita yang bisa menilai orang lain? Jangan coba-coba menilai orang lain. Karena apa? Kita hanya bisa berhukum terhadap zahir. Kita nggak tahu apa yang dalam hati manusia. Antum sudah mengatakan kayaknya Pak Neri tadi penuh dengan keriaan dan sebagainya. Antum yang berdosa. Ya. Antum yang berdosa sore itu. Nah, maka juga diam. Kalau sudah masalah tindakan orang lain dan sebagainya, kita diam. Tidak bisa menilai kita. Sudah, masya Allah. Ada orang bersedekah, Allah sedekahnya itu ya, riya. Tunggu dulu, ya. Jangan sok menilai. Kita semua nggak ada yang tahu apa yang ada dalam hati manusia. Udah, apa yang ada dalam hati manusia diam. Kita hanya bisa menilai apa yang menjadi zahirnya saja. Kalau dia melakukan kemaksiatan, baru kita bisa hukumi, kan seperti itu. Kalau dia melakukan perzinahan, baru kita bisa hukumi, kan gitu. Kalau dia minum khamar, kita bisa menghukumi. Tapi apa yang ada dalam hati manusia, kita tidak bisa menghukuminya secara vonis seperti kamu riya, kamu ujub, kamu enggak. Jangan, ya Pak. Nahkum bil zahir wallahu yatawalla bis sarair. Kita hanya bisa berhukum terhadap yang zahir saja. Apa yang ada dalam hati manusia itu serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekali lagi tadi kita katakan Pak, ya. Tadi ada orang-orang yang dia di satu sisi beramal, ya, tapi di satu sisi dia melakukan kemaksiatan. Karena apa? Karena permasalahan hati. Maka tadi tadaburi Pak firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa. Maka barang siapa yang bersedekah wattaqa dan menjauhkan dirinya dari kemaksiatan. Artinya benar-benar bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kemaksiatan. Maka sekali lagi kita katakan Pak, jaga hati kita, ya. Tidak hanya kita katakan tidak hanya dalam ketaatannya saja, tapi juga jaga diri kita dari kemaksiatan hati kita. Pak, penting ini Pak, penting sekali. Nah, lihat juga masya Allah bagaimana Allah Subhanahu wa taala kemudian tadi akan melihat, ya, keadaan manusia di akhirat nanti sesuai dengan apa yang ada di dalam hatinya. Sehingga Rasulullah tadi mengatakan yukhsafu bi awalihim wa akhirim. Semua mereka nanti akan ditenggelamkan baik dari awalnya sampai akhirnya. Semua yang tergabung di dalam dalam pasukan tentara gajah tadi yang ingin menghancurkan Ka'bah, semuanya akan ditenggelamkan, semuanya akan dibinasakan, baik itu pedagangnya ataupun orang-orang kafilah yang ikut serta bersama dengan mereka, ataupun mungkin ada musafir, kan bener gak? Ya, gitu. Ada musafir yang pengen barengan dengan mereka, nggak pengen hancurin Ka'bah, enggak, tapi supaya ngerasa aman barengan dengan pasukan tersebut, kan gitu. Kira-kira dia mau niat menghancurkan Ka'bah enggak kan gitu. Tapi dia ada dalam pasukan tersebut tuh. Ya, apa kata Rasulullah SAW? Mereka semuanya akan dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak pandang bulu, nggak pandang lihat, niatnya kayaknya nggak mau pengen hancurkan Ka'bah deh. Oh, kalau gitu selamatin dia. Enggak, semuanya. Ya, tapi kata Rasulullah nanti kemudian mereka akan dibangkitkan sesuai dengan niat-niat mereka. Ya, niat yang pertama, pengen menghancurkan Ka'bah. Niat yang kedua, dia pengen jualan, kan gitu. Jualan karena apa? Ini ada tentara besar, kan gitu. Kalau dia jualan di situ kira-kira gimana Pak? Wah, banyak kan gitu. Apalagi mereka musafir semua, kan gitu. Banyak pembelinya, kan gitu sebenarnya. Ada niat yang tiga Pak, supaya barang
bareng-bareng. Mungkin dia mau safar ke tempat lain supaya dia merasa aman dari para pembegal dan lain sebagainya. Bareng tuh dengan. Nah, itu semua akan dibangkitkan sesuai dengan niatnya. Maka Masya Allah, perhatikan dengan baik Pak. Ini juga pelajaran bagi kita semua, ya. Apa? Belum tentu orang yang meninggal di masjid dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Jelas Pak? Jelas? Ya? Belum tentu ada orang yang meninggal di masjid kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ya, seperti itu. Apa? Masya Allah. Dan sebaliknya, belum tentu pula ada orang yang meninggal mungkin di kafe-kafe dan sebagainya, dia meninggal dalam keadaan su'ul khatimah. Kenapa? Mungkin Pak, kita katakan mungkin. Yang tadi datang ke masjid, dia datang ke masjid pengen maling kotak amal. Ada nggak? Wah Allah, barusan masjid saya seperti itu. Orang yang curi kotak amal tersebut dia salat bareng-bareng. Pura-pura zikir dia. Nunggu orang sepi dulu, bongkar nama dia kotak amalnya. Kalau dia meninggal tuh dalam keadaan tersebut sebelum dia buka kotak amal, kan seperti itu Pak. Ya, dia meninggal terlebih dahulu, kira-kira gimana? Mungkin di antara antum, wah meninggal tadi dalam keadaan sholat dia, dalam keadaan zikir dia, padahal dia meninggal dari apa? Dalam keadaan mau nunggu kapan sepinya masjid ini. Jelas Pak? Itu satu. Kedua, ada juga orang yang meninggal Pak, meninggal mungkin dalam keadaan sholat, tapi pada kita apa? Sholatnya dalam keadaan ria. Maka jangan cepat-cepat memvonis kita semua dan mengatakan, ada orang nih meninggal dalam keadaan sujud. Ini pasti penghuni surga ini. Siapa yang bisa memastikan dia penghuni surga? Apakah kita tahu perkara yang gaib? Pak, tahu perkara yang gaib? Enggak. Maka jangan cepat-cepat untuk memvonis, ini penghuni surga nih. Hati-hati Pak. Bisa terjatuh dalam kesyirikan. Bisa terjatuh dalam kesyirikan. Karena apa? Kita berbicara tentang perkara yang kita tidak mengetahuinya. Karena ini adalah perkara yang gaib. Dan perkara yang gaib tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah. Jangan kayak dukun. Tapi kalau seandainya ada orang yang meninggal dalam keadaan sujud, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ampunan kepadanya, memberikan tempat yang terbaik kepadanya. Kan seperti itu. Jelas Pak? Tapi jangan memvonis, penghuni surga nih, yang ini penghuni neraka nih. Tunggu dulu. Kita nggak bisa menghukumnya. Kecuali kalau dia benar-benar orang kafir dan jelas kekafirannya dan meninggal dalam kekafiran tersebut. Kita hanya bisa berhukum secara zahirnya. Dia meninggal dalam keadaan kafir. Tapi tunggu dulu yang tadi, belum tentu. Belum tentunya gimana Pak? Masya Allah. Inilah pentingnya bermajelis ilmu. Ada dalil-dalil dari Rasulullah SAW tentang orang-orang yang keren amalannya.
dan meninggal dalam amalan yang keren itu. Oh, Pak, keren amalannya dan meninggal dalam apa? Amalan yang keren itu, tapi ternyata dia menjadi penghuni neraka jahanam. Ya, benar gak Syekh Imam Nawawi? Mana dalilnya, Pak? Mana dalilnya? Kalau saya bertanya kepada Syekh Imam Nawawi, jelas kelar semuanya, tahu semua beliau. Imam Nawawi, Masya Allah. Saya bertanya kepada selain Imam Nawawi, Imam Neri, Masya Allah. Pak, benar, Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini fungsinya bertanya kepada Imam Neri, Masya Allah ya. Apa kata Rasulullah SAW? Inna awalan nasi yuqda yaumal qiyamah. Sesungguhnya orang yang pertama kali akan diadili pada hari kiamat nanti, 3 orang nih. Tapi saya sebutin pertama dulu. Apa? Rajul ustushhid. Seseorang yang meninggal dalam keadaan syahid di pandangan manusia, tapi tidak syahid di pandangan Allah. Pak, keren ya itu? Keren ya Pak? Meninggal dalam keadaan syahid, artinya meninggal ketika berperang, membela agama Islam. Kan gitu. Syahid di hadapan tapi tidak syahid di hadapan Allah. Maka kemudian didatangkan nih orang ini nih. Ya, didatangkan orang ini. Kemudian apa? Setelah dia didatangkan, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala segala kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepadanya. Ya, lalu kemudian dia pun mengikrarkan semua kenikmatan-kenikmatan tersebut yang telah Allah berikan kepadanya. Kemudian Allah bertanya, apa yang telah engkau amalkan, apa yang telah engkau perbuat dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut? Apa jawab dia, Pak? Dia katakan, ya Allah, aku lakukan dengan kenikmatan-kenikmatan tersebut di mana aku berperang di jalanmu ya Allah, aku berjihad di jalanmu ya Allah, sehingga aku meninggal dalam keadaan syahid. Hujah dia, Pak. Terus apa kata Allah? Apa kata Allah? Kadzabta, engkau telah berdusta. Karena sesungguhnya engkau, ya, ketika berperang tersebut agar orang-orang semuanya mengatakan kepada dirimu bahwasanya engkau adalah seorang yang gagah dan pemberani, seorang pahlawan, kan gitu, seorang kesatria, kan gitu. Dan engkau telah mendapatkan hal tersebut. Dan begitulah keadaanmu. Akhirnya apa? Diseret nih orang ini, Pak. Ya, diseret orang ini lalu kemudian dijerumuskan ke dalam neraka jahanam. Pak, itu dalam pandangan manusia, maaf Mama, dalam pandangan manusia itu meninggalnya tuh, Pak ya. Ya, saya katakan meninggalnya. Mungkin kalau yang kedua dan ketiganya kita nggak tahu kapan waktu meninggalnya, kan gitu kan? Tapi ini meninggalnya apa waktu itu? Dalam keadaan berperang pada waktu itu. Seketika itu juga dia seperti itu. Tapi apa kata Allah? Kadzabta, engkau telah berdusta karena engkau melakukan hal tersebut supaya orang-orang menganggap dirimu sebagai seorang pemberani, dan engkau telah mendapatkan endingnya apa, Pak? Diseret, dimasukkan ke dalam neraka jahanam. Jelas itu, Pak? Jelas, Pak? Ini pentingnya niat. Walaupun tadi kelihatannya amal soya. Kurang dahsyat apa lagi, Pak? Saya katakan, kurang dahsyat apa lagi nih orang berjihad gitu seperti itu. Meninggal dalam keadaan jihad, Pak.
Syahid di hadapan manusia, tapi tidak syahid di hadapan Allah. Jelas sini, Pak? Nah, satu dalil. Satu dalil. Dalil yang kedua. Ya, seperti itu juga. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya selesai dari perang Khaybar, lalu kemudian mendapatkan kemenangan, dan kemenangannya pada itu apa? Ghanimahnya nggak ada, bukan emas, bukan perak, bukan seperti itu, bukan. Ya, ghanimahnya apa? Sapi, seperti itulah ya. Baru kemudian barang-barang lah ghanimahnya. Nah, kemudian apa? Ada budak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diberikan oleh seseorang yang melayani Rasulullah SAW yang bernama Mi'dam begitu. Nah, ketika dia sedang menurunkan pelana Rasulullah SAW dari kuda, tiba-tiba apa? Dia pun terkena panah tuh, mungkin panah musuh yang nyasar kena dia. Lalu kemudian apa? Dia pun meninggal seketika, Pak. Lalu kemudian para sahabat pun baru kita ngumpul tuh kepada pemuda tersebut. Kata para sahabat apa? Wah, betapa bahagianya, betapa mulianya orang ini meninggal dalam keadaan syahid. Wah, kan gitu kata mereka. Wah, ini surga nih, udah nih. Dia melayani Rasulullah, kan gitu. Dia ikut berperang bersama dengan Rasulullah. Meninggalnya di kena panah musuh pula. Udah deh, wah ini surga nih, kan gitu. Pak, kata para sahabat, bahagia banget nih pemuda ini. Tapi apa kata Rasulullah setelah itu? Demi Allah. Ya, kata Rasul. Ya, demi Allah. Sesungguhnya ya, harta yang telah dia ambil dari harta ghanimah yang belum dibagikan, sehingga apa? Dia telah berkhianat dalam harta ghanimah tersebut, membuatnya menyalakan neraka jahanam untuk dirinya. Maka para sahabat langsung kaget, Pak, semua dengan hal tersebut, karena mereka begitu takutnya, Pak. Dengan apa? Dengan khianat terhadap harta ghanimah tersebut. Uncuk datang salah seorang sahabat, lalu kemudian apa? Ya Rasulullah, ini apa, satu tali sendal atau 2 tali sendal saya kembalikan ya Rasulullah. Saya kembalikan, Pak, tali sendal, Pak. Bukan apa namanya, bukan mantel. Nah, yang ini diambilnya Pak Rasulullah, ya, demi Allah, mantel yang telah dia ambil dari harta ghanimah yang belum dibagikan tadi, membuatnya menyalakan neraka api jahanam. Maka sahabat ketakutan, ya Rasulullah, ini 1 atau 2 tali sendal ya Rasul yang saya ambil. Karena apa? Ngeliatnya keren kali tali sendal ini, dan dia beranggapan, ya tali sendal, apalah tali sendal, kan gitu. Maka langsung dikembalikan karena takut hal tersebut. Kata Rasulullah apa? 1 atau 2 tali sendal itu bagian dari neraka jahanam. Bisa dipahami? Lihat bagaimana yang terjadi. Ya, lihat bagaimana yang terjadi. Nah, kita tadi, ya, artinya ketika Masya Allah ada yang seperti itu, ya, kita jangan langsung vonis, wah ini kayaknya bau surga nih, wah ini begini. Nanti dulu, Pak, ya, nanti dulu, ya. Sudah, kita doakan orang tersebut, kan gitu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, mengangkat derajatnya, dan memasukkannya ke dalam surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau memvonis, jangan. Ya Pak, vonis jangan. Insyaallah. Ya. Nah, ini kita katakan apa? Ya, faedah yang pertama menunjukkan apa? Pentingnya masalah niat ini, dan hal ini akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari kiamat nanti. Ya, mungkin ada orang yang meninggal dalam keadaan sama, tapi kemudian apa? Ternyata pahalanya tadi bagaikan langit dan bumi. Baik, Masya Allah.
Kita sampai jam berapa? Ya? Suruk, Pak Budi? Suruk. Baik. Suruknya jam berapa? Karena saya ingin berkisah sebentar nih tentang faedah yang keduanya. Masih ya? Masih ada 15 menit? Masih ya? Baik, Masya Allah. Faedah yang kedua adalah yaitu berkenaan tentang kisahnya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah. Ya Pak? Tahu kisahnya? Tahu kisahnya Pak? Pak, tahu kisahnya? Ini pura-pura khusyuk nih, Masya Allah. Pak, tahu kisahnya Abraha? Tahu? Tahu tapi dahulu Pak, Masya Allah ya. Pak, ya, siapa Abraha? Gubernur. Jadi harus ketahui, Abraha adalah gubernur. Rajanya siapa? Raja Najasyi. Ya, di mana? Di Habasyah. Habasyah di mana sekarang? Ethiopia, negara miskin sekarang Pak. Tapi dulunya ada negara besar di sana Pak, yang ditakuti. Nah, tertawa Masya Allah Pak. Ya, sebelum kita menceritakan tentang kisahnya, kisah Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, Pak, ini sebenarnya kisah Abraha masih berkaitan dengan kisahnya Ashabul Ukhdud. Tahu kisahnya Ashabul Ukhdud? Nggak tahu juga, Masya Allah. Nanti sampai rumah cari tentang kisah Ashabul Ukhdud, atau nanti buka buku tafsir, cari surat Al-Burud, maka insya Allah akan diceritakan tentang kisahnya Ashabul Ukhdud, termasuk dalam tafsir Ibnu Katsir tersebut. Antum cari nanti surat Al-Burud. PR. Ya, PR. Nah, surat itu. Kisah Ashabul Ukhdud. Ya, di mana Pak? 20.000 orang yang beriman kepada Allah, yang bertauhid kepada Allah, mereka dibakar hidup. Karena apa? Karena keimanan dan ketauhidan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam kisah tersebut pula Pak, ada seorang anak bayi yang bisa berbicara. Udah sering dengar ya? Ada kisah seorang anak bayi yang bisa berbicara. Salah satunya apa? Anak dalam Ashabul Ukhdud ini. Ketika ibunya mau dilemparkan, lalu kemudian apa? Ibunya pada waktu itu apa? Ragu-ragu. Karena apa? Kasihan dengan anak bayinya. Ya, lebih baik apa? Pengennya mau mundur saja daripada mempertahankan ketauhidannya, lebih baik mau mundur. Karena apa? Kasihan dengan bayinya. Ketika ibunya mau mundur, anak bayinya langsung kemudian berbicara dan mengatakan kepada ibunya, "Wahai ibu, jangan takut dan jangan ragu, karena kita berada di atas kebenaran." Maka akhirnya apa? Ibunya yang melihat anaknya, bayinya bisa berbicara, maka kemudian pada waktu nyemplung juga ke dalam api yang besar. 20.000 orang, ya, yang dibakar hidup oleh siapa? Raja Himyar yang bernama Dzu-Nuwas pada itu. Semua yang bertauhid meninggal, terbunuh kecuali satu orang, namanya Daus. Ada di sini namanya Daus. Ternyata dia orang Yaman ternyata toh ya. Kalau misalnya ada di sini namanya Daus ya Pak. Ya? Dia selamat Pak. Maka kemudian apa? Ketika dia selamat, dia meminta bantuan kepada siapa? Kepada raja yang ada di Syam, Pak. Raja yang ada di Syam, yang mereka beragama Nasrani. Nah Pak, orang-orang yang dibakar 20.000 ini, Pak, mereka beragama Nasrani. Tapi ingat, Nasraninya dalam ketauhidan, yang benar-benar masih bertauhid.
tidak ada trinitas, tidak ada. Arti sama benar dengan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Artinya Pak, ini adalah sebelum kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebelum datang agama Islam. Jadi 20 ribu nih. Akhirnya Pak, satu orang ini minta bantuan kepada raja yang ada di Syam, yang dia pun juga beragama Nasrani. Karena jarak yang begitu jauh, nggak bisa. Akhirnya dia pun meminta bantuan kepada raja Najasyi yang ada di Habasyah, di mana raja tersebut pun mempunyai kekuatan yang begitu dahsyat, yang begitu besar pada waktu itu. Yang dia pun juga beragama Nasrani. Agama Nasrani, tapi beda-beda. Yang satu benar-benar dalam ketauhidan, yang satu dalam apa? Dalam kesyirikan. Ya, tapi sama-sama Nasrani, sehingga akhirnya Pak, mereka mau membelanya. Maka pada waktu Raja Najasyi pun mengirimkan pasukan yang begitu besar dengan siapa? Dengan dua panglima terhebatnya, yaitu siapa? Abraha dan Aryat. Pada kita Pak, ternyata Aryat pun orang bahasa ya sore itu ya Aryat ya, kalau sore itu ya. Akhirnya dikirim kemudian ternyata dikalahkanlah Raja Himyar tersebut. Lalu kemudian Dzunwas melarikan diri, lalu kemudian dia pun tenggelam di laut. Mbak, akhirnya dikuasailah pada waktu itu ya Yaman tersebut. Itu kerajaan Himyar tadi ditaklukkan yang ada di Yaman. Nah, kemudian pada waktu itu ya dikuasai oleh siapa tadi pemimpinnya? Abraha dan Aryat. Nah, ketika mereka mau memimpin wilayah tersebut, biasa kalau udah ada dua pemimpin, apa yang terjadi? Clash. Ya Pak, clash. Nah, ini juga pelajaran ya. Kan gitu. Kalau Tuhan itu ada banyak, ya Pak. Kalau Tuhan itu ada banyak, hancur alam semesta ini. Ya. Nah, ini dua orang pemimpin aja clash di antara mereka. Ya. Akhirnya kemudian kata mereka? Ya. Udah, kita nggak usah bawa pasukan pasukan kita untuk berperang karena masalah pribadi di antara kita. Cukup kita laksanakan duel tanding di antara kita. Dan benar Pak, pada itu duel tanding di antara mereka. Nah, pada itu Aryat sudah melukai siapa? Abraha. Bahkan setelah memutus hidungnya Abraha putus Pak. Lalu kemudian sudah menusuk Abraha pula. Lalu kemudian datanglah siapa? Ajudannya dari siapa? Abraha yang kemudian main belakang, lalu kemudian dibunuhlah Aryat tersebut. Akhirnya pulanglah Abraha dalam keadaan luka-luka dan kemudian disembuhkan. Lalu kemudian Abraha pun yang menjadi pemimpin yang ada di Yaman. Tapi ingat Pak, mereka semua juga masih di bawah kekuasaan siapa? Raja Najasyi. Kenapa? Karena Abraha pun takut dengan Raja Najasyi. Najasyi ketika mendengar perihal tersebut, bahwasanya Aryat telah dibunuh oleh Abraha, maka kemudian pada waktu Raja Najasyi pun mengirimkan surat kepada Abraha. Apa kata Raja Najasyi? Sungguh demi Allah, kata dia, saya akan mendatangi kalian, saya akan menginjak-injak negeri tersebut, lalu kemudian saya akan tarik dan cukur ubun-ubunmu, wahai Abraha ketakutan. Kerajaan besar, ingat, yang dikirim itu hanya hanya biasa saja, kerajaan, maksudnya pasukan biasa. Tentunya pasukan besarnya masih di mana Pak? Di pusat gitu Pak ya, masih di pusat. Itu. Nah kemudian ketika Abraha ketakutan tadi, main cantik nih Abraha,
Ya, main cantik. Akhirnya apa? Dikirimlah oleh Abraha barang-barang hadiah. Pokoknya semua Pak, cendera mata yang ada di mana dia? Di Yaman pada itu semua dikirim ke mana? Kepada Raja Najasyi. Lalu kemudian Abraha pun mengirimkan surat. Dia katakan, wahai baginda, ya, untuk menggugurkan sumpahmu, ya, untuk menggugurkan sumpahmu. Karena apa? Najasyi bersumpah, wahai baginda, untuk menggugurkan sumpahmu, ini aku bawakan tanah-tanah dari negeri Yaman untuk engkau injak, dan ini rambut ubun-ubunku telah aku cukur dan aku kirimkan kepadamu, wahai baginda. Maka kemudian apa? Ngelihat keadaan tersebut, ya, maka kemudian Raja Najasyi pun terpukau dengan apa yang telah diperbuat oleh Abraha, lalu kemudian memaafkan perbuatan Abraha tersebut. Nah, kemudian apa? Untuk menarik hati siapa? Raja Najasyi tadi. Akhirnya Abraha pun mengatakan kepada Raja Najasyi, wahai baginda, saya akan membangun di Yaman ini sebuah gereja yang begitu besar, yang begitu tinggi, yang belum ada di negeri-negeri Arab pada gitu. Nah, ini lagi kisahnya Pak. Ya, bermula. Akhirnya apa? Sudah disetujui, maka kemudian dibangunlah oleh siapa? Abraha gereja yang begitu besar ya Pak, begitu tingginya. Bahkan saking tingginya gereja tersebut disebut dengan Kulais. Apa Kulais? Kulais itu Pak sebenarnya bermakna dari apa? Qalansuah. Maksudnya apa? Ketika orang-orang itu melihat kepada gereja, Qalansuah itu artinya peci Pak. Ya, peci Pak Budi nih kayak gini ya. Peci Pak Budi atau peci Mosyokan sore itu. Ya. Maksudnya apa? Ketika mereka melihat kepada gereja itu saking tingginya, itu membuat peci mereka sampai jatuh. Maka disebutlah gereja Kulais pada itu. Lalu kemudian apa? Lihat Pak. Nah, di sini juga poinnya. Bagaimana Abraha pada waktu itu langsung mengikrarkan kepada orang-orang Arab bahwasanya apa? Menjadikan gereja ini tempat ibadahnya orang-orang Arab. Jadi mereka nggak perlu lagi haji ke mana? Ke Ka'bah. Udah nggak perlu lagi. Udah ibadahnya cukup di mana? Di gereja ini. Besar sudah disiapkan, ya. Maka ini membawa Pak menyulut kemarahan orang-orang Arab, apalagi namanya orang Arab, mereka selalu menisbatkan kami ini beragama dengan agamanya Ibrahim, kami beragama dengan agama Ibrahim, walaupun apa? Ternyata mereka sudah menyimpang dari agama Ibrahim. Tapi mereka selalu menisbatkan diri mereka beragama dengan agama Ibrahim. Seperti itu. Walaupun ada apa? Ada perbuatan bid'ahnya, ada perbuatan khurafat yang mereka lakukan, perbuatan syirik, kan gitu. Ya, Pak. Seperti itu. Ya, mereka lakukan bid'ah dalam apa? Ya, bid'ah dalam ibadah, bid'ah dalam haji, bid'ah pokoknya semua mereka lakukan seperti itu. Tapi mereka masih menyebutnya apa? Mereka beragama Nabi Ibrahim. Maka kemudian apa? Mereka marah tuh. Mereka marah. Kemudian Pak, diam-diam mereka mendatangi gereja tersebut. Pak, ada di antara mereka kemudian Pak, maaf ngomong, ada yang bahkan membuat kotoran di gereja itu. Dan yang paling puncak lagi apa? Ada di antara mereka pas ketika itu terik-terik, dia bakar tuh gereja tersebut sampai runtuh pada gitu. Ya, sehingga akhirnya Pak, ini memicu kemarahan Abraha yang mendengar hal tersebut dan tahu bahwasanya ini adalah perbuatannya orang-orang Quraisy, kan itu orang-orang Arab. Maka segera pada waktu Abraha pun apa Pak? Menyiapkan pasukan yang begitu besar untuk menghancurkan Ka'bah, Pak. Besar sekali Pak. Sehingga orang-orang Arab pada waktu itu apa? Bersatu untuk apa?
melawan Abraha, tapi apa? Nggak ada apa? Nggak ada apa-apanya, Pak. Tuil, ya, karena besar apa? Pasukan tersebut. Lewat lagi, nggak ada apa? Nggak ada apa-apanya, Pak. Seolah-olah Allah ingin memberitahukan nih kepada manusia, ya, kalian semuanya sudah bersatu untuk melawan pasukan tersebut. Ternyata apa? Kalian nggak bisa untuk mengalahkannya, dan Allah memang sudah mempersiapkan hal tersebut, bahwasanya mereka akan dimusnahkan hanya dengan sesuatu yang kecil. Akhirnya apa, Pak? Sampailah mereka di mana? Di daerah dekat Ka'bah. Terjadi tuh percakapan yang besar sebenarnya, kita seperti itu. Ya, pada itu, Pak, pasukan ini sempat ngambil unta-untanya milik Abdul Muthalib, kakeknya Rasulullah, Pak. Dan unta-unta yang lainnya. Maka tuh pada itu apa? Disuruh nih oleh siapa Abraha ini untuk manggil pemimpinnya, memberitahukan bosnya, Pak, kami tidak ingin memerangi kalian, kami hanya pengen menghancurkan Ka'bah. Keluar kalian dari mana? Dari Mekah, kami hancurkan Ka'bah, baru kemudian apa? Balik lagi, maksudnya kayak gitu, Pak. Ya, pengen ngobrol dulu. Abraha pun nggak mau membunuh mereka, enggak. Tapi kata Abraha, kalau seandainya mereka tetap menghalangi, mau nggak mau harus diperangi. Maka dipanggil dulu tuh Abdul Muthalib. Pak, lihat, Pak, ya. Ketika Abraham melihat Abdul Muthalib, saking terkesimanya dan terpesonanya Abraha dengan siapa? Dengan ketampanan, kegagahan, dan karismanya Abdul Muthalib, sampai Abraha turun dari singgasananya, Pak. Turun dari singgasananya. Lalu kemudian apa? Mengajak Abdul Muthalib untuk berbicara di permadaninya. Saking apa? Ini orang benar-benar karismanya, benar-benar tampan, benar-benar ganteng seperti itu, Pak. Sampai itu dikatakan oleh siapa? Oleh Abraha. Lalu kemudian apa? Terjadilah perbincangan di antara mereka. Diberitahukan oleh siapa? Abraha, bahwasanya saya ingin menghancurkan Ka'bah. Lalu kemudian apa kata Abdul Muthalib? Pak, dengan tenangnya dia katakan, itu terserah kalian. Ya, adapun saya datang ke sini, kata Abdul Muthalib, saya ingin mengambil kembali unta-unta saya yang telah diambil pasukan kalian. Itu jawaban siapa? Abdul Muthalib. Langsung kata Abraha, ya Abdul Muthalib, kata Abraha, tadi dari jauh saya benar-benar terpesona dengan engkau. Saya melihat engkau seorang yang berkarisma, seorang bijaksana. Tapi ketika engkau tiba-tiba berkata seperti ini, berkata yang remeh, sementara Ka'bah yang selama ini kalian kalian agung-agungkan, ingin saya hancurkan, tiba-tiba engkau datang kepadaku hanya pengen minta 200 unta gitu. Yo, kan bahasanya parah banget ya orang kan gitu kan, itu, Pak, ya. Seperti itu. Tapi ternyata apa? Jawaban Abdul Muthalib dengan pinternya pada waktu dikatakan, dengan tenang, Pak. Ya, dengan tenang, dan itu memang kenyataan, Pak. Apa kata Abdul Muthalib? Ana Rabbul Ibil. Saya adalah pemilik dari unta-unta tersebut. Maka kewajiban bagi saya untuk menjaga unta-unta itu. Sementara Ka'bah ada pemiliknya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan saya akan menyerahkan kepada pemiliknya untuk menjaga Ka'bah tersebut. Pak, jawaban apa? Jawaban Abdul Muthalib, Pak. Yang ini dikenang oleh para sejarawan, Pak. Ya, jawabannya, Masya Allah. Kemudian apa kata pada kita, kata Abraha, ya, gak ada yang bisa mencegahku, tidak ada yang bisa menghalangiku, Pak. Nah, ini udah berasa sombong dan nih. Ya udah merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, Pak. Nah, kemudian apa kata Abdul Muthalib? Itu urusanmu.
Ya, selesai. Akhirnya pada ditinggalkan oleh Abdul Muthalib, dia bawa tuh 200 apa? 200 untanya, lalu kemudian dia suruh orang-orang untuk kemana? Ke gunung, ya ke bukit agar apa? Agar tidak terkena imbas dari pasukan Abraha. Nah, ketika mereka sudah siap-siap, Pak, dan Abraha sudah menyiapkan apa? Pasukan gajahnya, ada satu gajahnya paling besar, Pak. Dan ini tahu nggak namanya siapa? Namanya Mahmud. Ada di sini namanya Mahmud, Pak. Ada di sini namanya Mahmud, Pak. Silahkan nanti antum lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nama gajahnya Mahmud, dan gajah ini adalah gajah pemberian Najasyi kepada siapa? Kepada Abraha. Gajahnya besar. Disiapkan lalu kemudian apa? Dengan gajah-gajah yang lainnya berjumlah 8 atau 12 untuk menghancurkan Ka'bah, untuk menarik dari setiap sisi pada waktu itu. Jadi pemimpin siapa tadi, Pak? Mahmud. Pak ya, Mahmud. Ada sini namanya Mahmud? Tidak ada, Masya Allah. Ya, akhirnya apa itu? Ternyata Mahmud ini nggak mau bergerak, Pak, nggak mau sama sekali. Ya, ketika diarahkan ke apa kemudian Pak, dia duduk, nggak mau bergerak, udah dipukul, dicampuk, nggak mau bergerak. Tapi ketika diarahkan untuk pulang, langsung Pak lari dia cepat. Ditarik lagi, kenapa Pak? Ya, ke arah yang ke kiri, dia pun juga bergerak cepat. Diarahkan ke kanan, dia bergerak cepat. Ketika diarahkan ke Ka'bah lagi, langsung plak, diam, nggak mau bergerak, Pak. Ya, nggak mau bergerak. Nah, ketika apa sudah nggak bisa dan sebagainya, kaburlah kemudian tuh. Kemudian apa? Ya, Allah Subhanahu wa taala pun kirimkan burung-burung, burung yang berbondong-bondong. Gak ada namanya burung ababil, Pak. Ya, antum lihat, burung yang berbondong-bondong itu maknanya ababil, ya. Ini udah kebiasaan nih, ya. Ini sama burung enggak, burung yang berbondong-bondong. Antum lihat tuh di sana kan gitu, ya, burung yang berbondong-bondong. Ya, itu tafsiran para ulama. Jumhur, mayoritas para ulama maknanya apa? Burung yang berbondong-bondong. Hanya sebagian saja mengatakan burung ababil. Ya, tapi sudahlah gitu ya. Tapi gitu ya, maknanya adalah burung yang berbondong-bondong. Yang Allah siapkan, di mana setiap burung ini membawa apa? Membawa batu kecil tuh. Ya, batu kecil, membawa 3, 1 di paruhnya, kemudian 2 di kakinya. Batunya kecil, Pak, sebesar batu kacang dibawa. Tapi kemudian apa? Siapapun yang kena, kenapa batu begitu? Dia akan gatal-gatal, kemudian apa? Akan meleleh tuh tubuhnya itu persatu. Nah, dan itu yang terjadi. Maka kemudian apa? Datang tuh burung tuh tadi berbondong-bondong, bawa itu semua, lalu kemudian ditimpahkan, Pak, semuanya, Pak. Timpahkan semua dan sebagainya. Dan ini saya rasa yang menjadi inisiatif orang-orang yang membuat apa? Bom atom. Pak. Jadi inspirasi dari mereka yang membuat bom atom, pesawat dem seperti itu. Pak. Jadi inspirasi dari Al-Qur'an. Lalu kenapa tadi? Sebagiannya tewas di tempat. Pak. Sebagiannya ada yang melarikan diri, tapi apa? Cacat dengan cacat yang begitu dahsyat. Sebagaimana disampaikan oleh Aisyah. Waktu Aisyah melihat ada orang yang bekas apa? Bekas kena, orang yang selamat ya dari peristiwa tersebut, di mana cacat pada itu tubuhnya, cacat Pak, parah sekali. Dan kemudian dia menjadi minta pada itu karena cacat dan sebagainya. Nah, yang pada itu apa? Mati. Ya. Mereka pada itu kena tubuh mereka, lalu kalau mereka merasa gatal-gatal, dan kemudian tubuh mereka terputus satu persatu. Dan termasuk yang melarikan diri tersebut adalah siapa? Abraha. Pak, Abraha nggak mati di tempat, Pak. Bahkan dikatakan Abraha matinya di mana? Sampai ke Yaman, ke tempatnya. Dan ke tempat awalnya, Pak. Di mana tadi? Dia di Yaman tadi.
Ya, sengaja Allah Subhanahu wa taala apa namanya? Mengundur kematian Abraha agar dia merasakan pedihnya siksaan yang ada di dunia ini sebelum dia merasakan apa? Pedihnya siksaan dalam kubur maupun dalam neraka jahanam. Pak, dikisahkan pada waktu itu ya, ketika pulangnya Abraha melarikan diri ke sana atau Yaman, tubuhnya satu persatu terputus, Pak, dari jari-jarinya, putus sampai akhirnya apa? Sampai dia di hadapan manusia yang ada di Yaman pada waktu itu apa? Dadanya terbelah, kemudian jantungnya pun keluar. Karena apa, Pak? Lelehan dari tubuhnya tadi. Lalu kemudian Pak Abraha pun mati di tempat pada waktu itu. Itulah kisah apa, Pak? Endingnya Abraha yang ingin menghancurkan Ka'bah, merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala, ya, yang menentang Allah Subhanahu wa taala, yang menghalangi orang untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu akan kita bahas nanti setelahnya dari hikmah-hikmahnya. Dan 50 hari setelah apa? Pembantaian pasukan bergajah, lahirlah siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang disebut dengan apa? Tahun gajah. Udah jelas Pak sekarang, Pak? Udah jelas, Pak? Ya, bukan lagi burung, ya, tapi burung yang berbondong-bondong. Nah, barakallahu fikum. Ya, dah pun. Gak ada pertanyaan ya? Ada pertanyaan? Udah? Sampun? Pun? Oke, sampun. Masya Allah ya. Kalau memang sudah gak ada pertanyaan lagi, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat bagi kita semua. Kemudian dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar di sisinya. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk selalu memperbaiki hati kita, membenahi hati kita, ya, memperbagus hati kita, ya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua pribadi yang beriman dan bertakwa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita semua dalam surga Firdaus A'la. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.